Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Fenomena ini juga menunjukkan adanya kecenderungan bahwa dana masih mengalir ke daerah, namun kendalinya semakin terpusat di tangan pemerintah pusat. Di semua kelurahan tadi saya sudah menekankan agar setiap RT RW itu membentuk seksi perlindungan anak dan perempuan. Nah, sehingga beratnya pasir pun yang jatuh di situ sudah bisa terdeteksi karena kita sudah gunakan RT RW. Selamat pagi dari Jalan Limawolyo, kami sampaikan pokok-pokok berita. Kebijakan pengurangan dana transfer ke daerah yang dinilai memberatkan pemerintah daerah bersama dengan usulan percepatan pemekaran Provinsi Kepulauan Buton menjadi isu utama yang disampaikan kepada anggota Komite 1 DPD RI saat melakukan kunjungan kerja di Kota Bau-Bau. Cegah kekerasan DP3A Bau-Bau upayakan setiap kelurahan hingga RT RW memiliki seksi perlindungan perempuan dan anak. Inilah Warta Kepton selengkapnya Selasa 18 November 2025 bersama saya Waode Sabaria. Kita awali berita yang pertama. Kebijakan nasional terhadap pengurangan dana transfer ke daerah dinilai memberatkan pemerintah daerah. Hal ini menjadi salah satu isu sentral selain percepatan pemekaran Provinsi Kepulauan Buton yang direkomendasikan kepada anggota Komite DPD RI yang melakukan kunjungan kerja di Kota Bau-Bau. Mengenai hal itu, Hairul Mulku melaporkan. Menunjukkan adanya kecenderungan bahwa dana masih mengalir ke daerah, namun kendalinya semakin terpusat di tangan pemerintah pusat. Komite 1 DPD RI menggelar rapat kerja dalam rangka inventarisasi materi pengawasan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah di Kota Bau-Bau pada Senin 17 November 2025. Pertemuan ini menjadi ruang penting untuk memetakan dinamika otonomi daerah satu dekade terakhir serta merumuskan rekomendasi penguatan tata kelola pusat daerah. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Asron Lio menekankan bahwa pelaksanaan otonomi daerah kini menghadapi tantangan baru akibat hadirnya berbagai regulasi turunan seperti Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, dan regulasi sektoral lainnya. Selain itu, isu krusial yang disampaikan terkait kebijakan pengurangan dana transfer ke daerah yang dinilai memberatkan Pemda dan menghambat program pembangunan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Kami mencatat bahwa pada APBD 2026, alokasi transfer ke daerah diperkirakan mengalami penurunan yang signifikan, kurang lebih 919,9 triliun pada tahun 2025, itu menjadi 693 triliun pada tahun 2026 atau berkurang sekitar 24,7%. Penurunan alokasi anggaran ini menimbulkan kekhawatiran serius mengenai kemampuan daerah dalam membiayai pelayanan dasar serta pembangunan daerah. Selain itu, fenomena ini juga menunjukkan adanya kecenderungan bahwa dana masih mengalir ke daerah, namun kendalinya semakin terpusat di tangan pemerintah pusat. Di tempat yang sama, Wakil Ketua Komite 1 DPD RI, Karel Simon Petrus Suwaibu, yang memimpin kehadiran 11 anggota Komite 1 DPD RI, menegaskan komitmen DPD RI untuk menjaga prinsip otonomi daerah dan kesinambungan hubungan pusat daerah. Ia menjelaskan bahwa Komite 1 kini tengah menyiapkan rancangan undang-undang perubahan atas Undang-Undang Pemerintah Daerah yang telah masuk dalam Prolegnas 2025-2029. DPD RI adalah lembaga negara yang diberi mandat konstitusi untuk memperjuangkan aspirasi daerah. Kami tetap akan berkomitmen, Komite 1 akan mengawal prinsip otonomi daerah dan menjaga supaya agar kewenangan pemerintah daerah tidak tergius. Dan kami memastikan bahwa hubungan pusat dan daerah tetap berjalan selaras dengan semangat kebersamaan, semangat dekonsentrasi.
Pertemuan yang turut dihadiri sejumlah kepala daerah di wilayah Kepulauan Buton serta Lembaga Adat Kesultanan Buton di Baruga Keraton ini juga menyuarakan agar DPD RI ikut mendorong percepatan pemekaran Provinsi Kepulauan Buton. Meski kebijakan pusat soal moratorium pemekaran daerah belum dicabut, Kepulauan Buton dinilai sangat krusial untuk segera dimekarkan dengan pertimbangan sebagai daerah strategis nasional dan nilai kesejarahan sebagai ex-negara kesultanan. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Kita ke berita berikutnya, cegah kekerasan DP3A Bau-Bau, upayakan setiap kelurahan hingga RT RW memiliki seksi perlindungan perempuan dan anak. Selengkapnya Waode Nur Liani melaporkan. Fenomena kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Bau-Bau digambarkan sebagai fenomena gunung es, di mana kasus yang terlihat hanya sebagian kecil dari kondisi yang sebenarnya. Banyak korban enggan melapor karena takut, malu, atau merasa tidak memiliki tempat yang aman untuk mengadu. Situasi tersebut mendorong Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Kota Bau-Bau Abdul Rahman untuk membentuk seksi perlindungan perempuan dan anak di tingkat kelurahan, bahkan hingga ke RT RW. Menurut Abdul Rahman, keberadaan seksi ini penting sebagai garda terdepan dalam menerima laporan masyarakat, sekaligus menjadi perpanjangan tangan DP3A dalam penanganan dan pendampingan kasus kekerasan. Melalui struktur ini, pencegahan dan penanganan kekerasan perempuan dan anak diharapkan dapat dilakukan lebih cepat dan menyentuh langsung wilayah paling dekat dengan warga. Abdul Rahman menegaskan, seksi perlindungan perempuan dan anak berperan besar dalam mewujudkan lingkungan yang ramah anak dan responsif terhadap isu kekerasan. Seksi ini nantinya akan membantu pemerintah dalam proses penanganan, pendampingan hingga pemulihan psikologis bagi para korban. Bagaimana kita menyerap anak-anak yang mengalami kekerasan, anak-anak perempuan. Bahwa selama ini kita punya anggapan bahwa kekerasan dan baik anak dan perempuan itu ibarat gunung es. Gunung es itu di atas kelihatan sedikit tapi di bawah banyak. Di semua kelurahan tadi saya sudah menekankan agar setiap RT RW itu membentuk seksi perlindungan anak dan perempuan. Sehingga beratnya pasir pun yang jatuh di situ sudah bisa terdeteksi karena kita sudah gunakan RT RW. Ketika misalnya terjadi kekerasan, pemukulan terhadap anak, pemerkosaan terhadap anak, terhadap perempuan, itu sudah bisa langsung dilaporkan kepada kami. Selain itu, kata Rahman, keberadaan forum anak di setiap kelurahan juga sangat penting. Forum tersebut tidak sekedar menjadi pelapor kasus, tetapi juga pelopor perubahan dan fasilitator bagi anak-anak di lingkungannya. Dengan pembentukan seksi perlindungan perempuan dan anak serta penguatan forum anak, Abdul Rahman optimis penanganan kasus kekerasan dapat berlangsung lebih cepat, tepat, dan menyeluruh. Di samping itu, ia juga menekankan sebuah kantor kelurahan dapat disebut sebagai kelurahan sehat apabila memenuhi standar pelayanan yang ramah anak. Beberapa indikatornya meliputi ruang laktasi, ruang bermain anak, serta pojok baca. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Masih di Warta Kepton pagi dan kita ke berita lainnya. Karena akses pendidikan masih cukup jauh, Pemkot Bau-Bau membangun satu gedung SD baru di kawasan Palagimata. Sekolah ini ditargetkan sudah menerima siswa baru tahun 2026 mendatang. Mengenai itu, Afriansa melaporkan. Jadi mendekatkan sekolah sebagai fungsi pelayanan dasar, pemenuhan dasar terhadap pendidikan. Pemerintah Kota Bau-Bau membangun sekolah dasar negeri tahun ini. Lokasinya tepat di dekat Menara Pandang, kawasan Palagimata, Kelurahan Lipu. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dikbud Bau-Bau, Eko Prasetya mengatakan, pembangunan SD ini menjadi prioritas mengingat pertumbuhan perumahan yang masif di kawasan tersebut. Jadi mendekatkan sekolah sebagai fungsi pelayanan dasar, pemenuhan dasar terhadap pendidikan, yang kemudian di kawasan Palagimata ini belum ada SD yang terbangun. Sementara pertumbuhan perumahan di sana cukup masif menyambut itu, maka TK sudah ada, TK PO 5, SMP sudah ada, SMP 14, SD-nya yang belum ada. Dasarnya apa? Dasarnya realita itu. Eko mengatakan kawasan Palagimata sebelumnya sudah memiliki TK dan SMP, namun SD masih menjadi kekosongan vital.
kehadiran SD negeri akan melengkapi rantai pendidikan di wilayah tersebut. Ia mengatakan proyek pembangunan SD ini ditargetkan rampung pada Desember 2025. Saat ini progres pembangunan sudah mencapai 30% sesuai dengan perencanaan awal. Eko mengatakan untuk tahap pertama sekolah ini akan dibangun dengan 3 ruangan. 1 ruangan disiapkan untuk administrasi, guru, dan kepala sekolah, sementara 2 ruangan sebagai ruang belajar. Dengan 2 rombel kelas awal, Eko memperkirakan sekolah baru ini mampu menampung hingga 56 siswa kelas 1. Ditargetkan SD Negeri 61 Bau-Bau sudah bisa menerima siswa baru pada tahun ajaran 2026. Dikbud Bau-Bau juga berencana mengusulkan sekolah ini masuk dalam program revitalisasi sekolah. Program dari Presiden ini diharapkan dapat menambah fasilitas seperti rombel, ruang administrasi, perpustakaan, dan toilet. Reporter RRI Bau-Bau, Afriyansa melaporkan. Kita ke berita yang terakhir. Pemerintah Kabupaten Buton Tengah telah menetapkan program Dinia Takmilia sebagai program prioritas utama. Program ini dirancang khusus untuk memperkuat karakter dan spiritualitas anak-anak di Buteng. Penegasan ini disampaikan oleh Bupati Buton Tengah Azhari pada hari Kamis 13 November 2025 dalam acara penyerahan surat keputusan bagi para guru mengaji. Acara tersebut berlangsung di Gedung Kesenian Lakudo. Bupati Azhari menjelaskan bahwa program Dinia Takmilia dipandang sebagai investasi spiritual yang melebihi sekedar pendidikan formal biasa. Tujuan utamanya adalah memperkokoh pondasi adab Islam pada setiap anak di Buteng. Bupati berharap generasi muda Buteng tidak hanya cerdas secara akademik, namun juga mampu menguasai ibadah dan memiliki adab yang mulia. Program Dinia Takmilia ini akan mewajibkan setiap anak untuk menghafal surat-surat pendek Al-Quran dan mengamalkan pemahaman ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Bupati, inilah warisan paling berharga yang akan menjadi amalan di hadapan Tuhan. Dalam kesempatan yang sama, Bupati Azhari juga memberikan pesan penting kepada para guru mengaji yang baru menerima surat keputusan. Azhari juga meminta mereka menjalankan tugas ini dengan penuh tanggung jawab dan memastikan program ini menjangkau seluruh anak Buteng, termasuk mereka yang belum tersentuh pendidikan formal. Hal ini bertujuan untuk memastikan tidak ada lagi generasi yang buta aksara Al-Quran. Pemerintah daerah Buton Tengah berkomitmen untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan fisik dan pembangunan mental spiritual. Meskipun fokus pada pengembangan akhlak, kemampuan fiskal, daerah Buton Tengah dilaporkan tetap sehat untuk membiayai seluruh program prioritas. Keberhasilan Buton Tengah menarik proyek-proyek nasional seperti pembangunan rumah sakit dan sekolah rakyat disebut Bupati sebagai bukti adanya kepercayaan dari pemerintah pusat. Program Dinia Takmilia dijadikan sebagai fondasi moral untuk memastikan daerah ini maju dalam infrastruktur dan sekaligus berakhlak mulia. Saudara, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Kebijakan pengurangan dana transfer ke daerah yang dinilai memberatkan pemerintah daerah bersama dengan usulan percepatan pemekaran Provinsi Kepulauan Buton menjadi isu utama yang disampaikan kepada anggota Komite DPD RI saat melakukan kunjungan kerja di Kota Bau-Bau. Jika kekerasan, DP3A Bau-Bau upayakan setiap kelurahan hingga RT RW memiliki seksi perlindungan perempuan dan anak. Demikian Warta Kepton hari ini, mewakili kerabat kerja, saya ucapkan selamat pagi.